Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita akan diam sejenak dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam ibadah memperingati korban Kristus di kayu salib. Kita tunduk kepala. Ibadah memperingati korban Kristus di tiang kayu salib didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Curahkanlah dari sorga sinar awan kemuliaan-Mu, mengurapi ibadah ini, serta memimpinnya dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba. Amin. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati pengorbanan anak domba di tiang Kalvari yang menghapus dosa dunia. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mati untuk saya dan saudara. Dan pada kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita jemaat Tuhan tidak dapat berkumpul dalam sebuah gereja pada ibadah raya. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun jemaat Tuhan ada pada saat ini, hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujian syukur kepada Dia. Haleluya Tuhan. Bersama kita pujikan Dia. Haleluya.
bukti kasih-Mu. Engkau menderita, gantikan dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Aku telah melihat bukti kasih-Mu Tuhan, telah melihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu indah, terlalu besar kasih-Mu untuk setiap kami. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita berdoa. Inilah saatnya kami umat tebusan-Mu mendengarkan berita tentang korban Kristus di tiang Kalvari itu. Datanglah sekarang oleh kuasa Roh, menguasai pikiran hati kami semua, serta memberkati firman-Mu, agar firman yang disampaikan kepada jemaat Tuhan pada pagi ini menjadi berkat bagi kami semua. Hamba-Mu yang hina dina ini Engkau kuduskan oleh kuasa darah anak domba Allah, supaya hamba mampu menyampaikan rahasia firman-Mu bagi kami semua pada pagi ini. Berbicaralah kepada kami, anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kita semua anak-anak Tuhan, bukan saja di kota Semarang, tapi di seluruh dunia, baik kota besar, kota kecil, kampung-kampung, pelosok-pelosok dunia, sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun mungkin mereka tidak datang ke rumah Tuhan, oleh karena kita tahu bersama virus corona sementara merajalela di seluruh muka bumi ini. Tapi itu semua tidak menghentikan anak-anak Tuhan untuk beribadah. Setiap anak-anak Tuhan di rumah. Tapi pada hari ini adalah hari yang bersejarah bagi umat Tuhan di seluruh dunia. Hari yang sangat luar biasa yang perlu kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu. Kita datang untuk memperingati hari korban Kristus,
di kayu salib. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27. Ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ini adalah merupakan seruan yang keempat. Ada 7 seruan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan seruan yang keempat ini adalah seruan yang dari relung hati dari pribadi Yesus kepada Allah Bapa di sorga. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin supaya kita tahu apa yang terjadi di Bukit Kalvari atau Bukit Golgota 2020 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang kekasih, mata kita menuju ke sana. Walaupun kita sendiri tidak hadir pada waktu itu, tapi Alkitab mencatat secara transparan bagaimana Yesus dibawa menuju salib. Saudara-saudara, ketika keputusan Pilatus supaya Yesus disalibkan, sebelumnya dia harus menghadap berbagai pertanyaan, tapi Yesus tidak menjawab. Akhirnya keputusan turun, dia harus disalibkan. Sebelum menuju salib, Yesus harus dicemeti berkali-kali. Bayangkan saja Bapak, Ibu, saudara-saudara, dicemeti, ujung cemeti itu ada 39 seperti mata kail. Sekali dicemeti, kemudian ditarik keluar 39 daging keluar dari tubuh Yesus. Dan itu berkali-kali luka parah Yesus, Tuhan kita, juru selamat kita. Dan sesudah peristiwa itu dipimpin oleh kepala laskar Romawi, lalu dibawa menuju salib di Golgota. Di atas salib itu apa yang terjadi di sana? Bapak, Ibu, ribuan orang mengikuti dan caci maki terus terdengar sana sini. Mereka berkata, kalau dia ada kalah, mengapa dia harus menderita seperti ini? Dalam perjalanan itu, Yesus tetap tabah. Akhirnya sampai di Bukit Golgota atau Bukit Kalvari itu. Tepat jam 9 pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak Allah, Tuhan kita harus direntangkan di atas salib itu. Kakinya yang berjalan selama 3,5 tahun memberitakan Injil, membawa kabar baik bagi umat manusia pada waktu itu. Orang sakit disembuhkan, orang lapar diberi makan, dan berbagai mujizat yang dikerjakan. Tapi sekarang ini di atas Bukit Golgota, kedua kakinya harus dipakukan di kayu salib. Kemudian kedua tangannya direntangkan. Lalu paku yang tebal itu, paku yang panjang itu harus ditajamkan ke tangan, telapak tangan dari anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kemudian apa yang terjadi? Salib itu kemudian ditanam dan Yesus tergantung di kayu salib mulai dari jam 9 pagi. Saudara-saudara, itu tidak mudah. Darah Yesus terus mengalir, darah Yesus terus mengalir dari jam 9 sampai jam 12 tengah hari. Bayangkan saja panas sedemikian terik. Bagaimana penderitaan Yesus? Darahnya terus mengalir, matahari sedemikian panas menghajar Yesus, Tuhan dan juru selamat kita. Dia terus tabah, dia terus tabah. Tepat jam 12, saudaraku yang kekasih,
Tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar dugaan manusia pada waktu itu. Bayangkan, dari jam 9 sampai jam 12 cercaan daripada manusia. Lihatlah dia, katanya dia anak Allah. Kenapa dia tidak turun dari salib? Kenapa? Dan kenapa? Dan banyak lagi caci maki daripada manusia kepadanya. Saudara-saudara, tepat jam 12 siang terjadi sesuatu yang sama sekali di luar dugaan manusia. Apakah itu? Terjadi kegelapan pekat. Dari jam 12 itu, kegelapan yang luar biasa. Tiba-tiba terdengar, tidak ada suara yang ada di Bukit Golgota itu. Sepi. Untuk memandang satu sama lain pun tidak melihat. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Anak Allah, Tuhan kita harus mengalami penderitaan yang sedemikian hebat di atas kayu salib itu. Dari jam 12, saudara-saudara, kegelapan terus terjadi sampai jam 1, jam 2 terus gelap, gelap dan gelap. Dan tepat jam 3 kegelapan itu lenyap. Tiba-tiba terjadi terang benderang. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tepat jam 3 itu terdengarlah seruan dari anak Allah. Terdengarlah seruan yang memilukan. Secara logika ini tidak mungkin. Coba bayangkan saja secara medis, darah manusia pada tubuh seorang dewasa itu 5 liter. Dan ketika kena luka, dan kalau itu berjam-jam, seperti luka yang dialami oleh Yesus, seharusnya sudah mati. 6 jam tergantung di kayu salib. Darah Yesus terus mengalir dan pasti sudah lemas, sudah tidak berdaya. Tapi lihatlah Bapak Ibu saudara-saudara, saya sendiri tidak bisa habis memikirkan itu. Secara manusia itu tidak mampu, tidak berdaya. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang sedemikian nyaring. Suara itu di dalam bahasa Aramik, Eli, Eli, lama sabachthani. Bahasa Aramik yang diucapkan oleh Yesus dalam bahasa Indonesia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sulit untuk dibayangkan bahasa ini. Kata-kata ini sulit. Tidak ada satu manusia pun mampu untuk menerjemahkan bahasa ini. Eli, Eli lama sabachthani. Apa artinya itu semua? Saudara-saudara, Yesus berseru dengan suara nyaring. Kenapa Allah Bapa tidak mendengar? Jangankan mendengar, Allah Bapa jauh dari anaknya, dari anak Allah, meninggalkannya. Sedemikian parah, begitu sengsara. Yesus seharusnya Allah Bapa datang dan menolong dia. Ternyata tidak. Allah Bapa lari pergi dan meninggalkan anaknya tergantung sengsara di kayu salib. Pertanyaan berikutnya adalah, di manakah murid-murid? Di manakah mereka semua? Di manakah Petrus? Di manakah murid-murid yang lain? Di manakah lebih dari 15.000 sampai 20.000 orang yang pernah makan dengan 5 roti dan 2 ikan? Di manakah mereka semua? Tidak ada satu orang pun yang datang mendekat dan menghibur, bahkan menguatkan Yesus dalam penderitaan yang luar biasa itu. Kemudian kita lihat lagi, di manakah para malaikat? Di manakah Gabriel? Di mana malaikat-malaikat yang lain? Apakah mereka buta atau tidak mau melihat anak Allah dan mereka datang untuk menolong? Tidak ada satu malaikat pun yang datang menolong. Oh Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, anak Allah Yesus Tuhan kita rela
sendirian rela menanggung penderitaan yang sedemikian besar. Seruannya, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari seruan ini kita melihat bagaimana Allah menyatakan kuasanya. Ada dua sifat Allah yang besar yang Tuhan nyatakan kepada anak tunggalnya ini. Yang pertama, kasih. Allah begitu mengasihi dia, mengasihi umat manusia. Di dalam anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus. Dia rela tersalib karena cintanya, karena kasihnya kepada umat manusia seutuhnya. Seluruh dunia, semua manusia sedemikian jahat, sedemikian berdosa. Dia begitu mengasihi kita semua. Oleh karena itu, dia rela disalibkan, dia rela sengsara, dia rela tergantung 6 jam lamanya di atas tiang kayu salib. Saudara-saudara, Eli lama sabachthani. Sifat Allah yang pertama dinyatakan adalah kasih Allah, kasih anak Allah begitu besar kepada umat manusia. Yang kedua, kita lihat sifat Allah yang kedua yang dinyatakan bersamaan dengan kasih Allah ini adalah keadilannya. Keadilannya adalah bahwa Allah sangat membenci dosa. Saya ulangi lagi bahasa ini. Allah sangat membenci, sangat murka terhadap dosa. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini, dosa manusia, anak Allah, Yesus Tuhan kita, rela menanggung seluruh dosa umat manusia. Itu sebabnya keadilan Allah dinyatakan. Allah menghukum anak tunggalnya di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seharusnya, sewajarnya kita yang harus disalibkan. Seharusnya kita harus dihukum, bukan Yesus. Tapi lihatlah, anak Allah, Yesus Tuhan kita, oleh karena cintanya kepada kita semua, tanpa pandang bulu, ya, tanpa pandang suku, bangsa, bahasa, dan ras, seluruh dunia, umat manusia di seluruh dunia, Yesus sedemikian mengasihi kita semua. Yang kedua, walaupun dia mengasihi kita, tapi dia rela menderita, rela dipakukan di kayu salib, rela darahnya dicurahkan untuk menebus kita dari dosa. Allah Bapa di sorga menghukum dia. Oleh karena itu, sekalipun dia berseru, sekalipun seruan suaranya sedemikian keras, dan itu adalah titik akhir daripada kehidupan Yesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Boleh saya katakan kepada kita hari ini, jika Allah menjawab, Allah berkata, karena dosa seisi dunia engkau yang menanggung, engkau yang tidak berdosa, engkau rela menanggung dosa manusia. Itu sebabnya aku, Allah pencipta alam semesta, aku lari meninggalkan engkau, membiarkan anaknya sengsara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, camkan ini sungguh-sungguh, bahwa semua dosa sampai kepada penyakit sakit apapun itu, dia telah menanggung di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat 4 berkata, semua penyakit kita ditanggung oleh anak Allah. Saudara-saudara, kita sudah tahu bersama, penyakit yang mengerikan pada hari ini adalah virus corona. Sedemikian gemetar seluruh dunia, tidak berdaya.
dampak daripada penyakit ini, virus corona ini, semua sendi-sendi dari lembaga dan negara sampai kepada kita semua kena dampaknya. Banyak orang, ribuan orang di PHK, sengsara karena penyakit ini. Tapi saudara-saudara yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan harus tahu bahwa penyakit yang sedemikian menakutkan itu telah ditanggung oleh Anak Allah. Amin. Dosa dan penyakit kita telah ditanggung oleh Anak Allah. Oleh karena itu pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, saya mau menantang kita semua pada pagi ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Puji Tuhan, di salib itu ada dua mujizat yang terbesar yang terjadi. Dua mujizat yang terbesar yang terjadi. Yang pertama adalah salah satu penjahat ulung bertobat dan percaya kepada Yesus, Anak Allah yang hidup. Penjahat itu berkata, Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Bertobat dan percaya kepada Yesus. Yang kedua, mujizat yang terbesar yang kedua, ketika Yesus mati, kepala laskar yang memimpin penyaliban itu, dia memandang wajah Yesus. Dan inilah perkataannya, sungguh dia ini adalah Anak Allah. Puji Tuhan, bertobat, percaya kepada Yesus. Karena itu pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara, di setiap tempat di mana saudara berada, di rumah, di jalan, dimanapun saudara berada, hari ini kita mau mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita telah berdosa. Kita telah berdosa, bukan akan berdosa, tapi kita semua telah berdosa. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, akibat daripada dosa itulah maut. Maut itu apa? Adalah neraka. Saudara-saudara, kita berdosa yang seharusnya dibuang ke neraka. Tapi puji syukur kepada Bapa di sorga, Anak Allah, Yesus Tuhan kita, rela tersalib di Golgota, berseru kepada Allah, dan Allah meninggalkan dia. Oleh karena dia menanggung dosa dan penyakit kita. Sadarlah bahwa kita telah berdosa. Kedua, bukan saja kita menyadari bahwa kita berdosa, tapi langkah kedua adalah kita harus meninggalkan semua dosa yang kita lakukan. Bertobat secara total. Tanggalkanlah semua dosa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pandang salib itu. Pandang kepada salib itu. Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, kita berdosa. Semua dosa kita telah ditanggung olehnya. Oleh karena itu, tantangan datang kepada kita hari ini, pada pagi ini, bertobatlah, tanggalkan semua dosa yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah pandanglah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus bahwa dosa-dosa kita telah diselesaikan. Dengan demikian, pintu gerbang mutiara, pintu gerbang sorga rumah Bapa terbuka bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau penjahat yang sedemikian berbuat dosa itu diampuni oleh Bapa, dosa diselesaikan, pintu sorga terbuka bagi dia. Kepala laskar yang memimpin penyaliban itu bertobat dan berseru, sungguh dia ini adalah Anak Allah. Hal yang sama pada pagi ini, kita juga berkata yang sama kepada Anak Allah, ingatlah aku, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan ingat, kata Yesus, hari ini pula engkau bersama-sama dengan aku berada di Firdaus. Artinya apa? Berada di sorga rumah Bapa. Pandanglah kepada salib.
Dan kita juga mengaku, sungguh dia ini adalah anak Allah. Amin saudaraku. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Kita telah memilih dan percaya kepada Yesus. Marilah saya tantang kita semua pada pagi ini. Bukan saja keselamatan ini menjadi bagian hidup kita, tapi tugas dan tanggung jawab kita untuk melayani sesama manusia kita. Gereja Kristen Nazaren Ebenezer Semarang telah membuka dapur kasih Ebenezer. Setiap hari jemaat pemuda remaja dari jemaat kita pada siang hari harus datang ke setiap rumah membagi makanan, membagi berkat bagi mereka yang lapar, yang susah, yang sengsara. Harapan mereka dari mana? Kita peduli kepada mereka karena kita memandang kepada salib Kristus. Dia mati untuk kita. Dia mati untuk kita supaya pintu sorga terbuka bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada pagi ini. Kiranya firman-Mu ini mendorong kami agar kami sungguh-sungguh mengasihi Yesus, mengasihi anak Allah, dan kami melanjutkan tugas dan pekerjaan yang Engkau tinggalkan kepada kami. Tolonglah kami agar kami dapat melakukan yang dapat kami lakukan. Yang lapar kami harus memberi mereka makan. Yang haus kami harus memberi mereka minum. Yang telanjang kami harus memberi mereka pakaian. Yang tidak punya tempat tinggal kami harus memberi tumpangan kepada mereka. Yang sakit perlu kami lawat dan mendoakan mereka. Dan yang mereka yang ada di dalam penjara perlu kami kunjungi mereka. Inilah tugas dan tanggung jawab kami selama kami ada di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada pagi ini kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus. Ingat, perjamuan kudus ini melambangkan tentang korban Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan akan datang kembali menjemput kita semua. Saudara-saudara akan datang ke depan mengambil roti dan anggur, dan kita akan makan dan minum bersama-sama.
Bapa, roti dan anggur sudah di hadapan kami. Kami mohon kiranya ulurkan tangan kasih-Mu, memberkati roti dan anggur ini, supaya ketika kami makan dan minum daripadanya, kami mengingat bahwa Anak Allah telah mati untuk kami. Darah Yesus telah dicurahkan untuk menebus kami dari segala dosa dan penyakit. Syukur, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Roti dipegang di tangan kanan dan diangkat. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Anggur dipegang di tangan kanan dan diangkat. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Pak Andi, silakan mengucap syukur. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami merasakan ya Bapak, suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah rela ya Tuhan untuk menyempurnakan hidup kami yang seharusnya tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau rela berkorban untuk kami setiap umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh layak, dan dosa-dosa yang harus kami, oh ya Tuhan, ikut Engkau sendiri yang menanggungnya. Terima kasih ya Tuhan. Dan melalui peristiwa ini ya Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada setiap kami untuk kami mengalami pertobatan. Dan melalui ini semua ya Tuhan, adalah setiap kami pribadi, lewat pribadi, memahami akan kehendak Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang luar biasa ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami, keluarga kami, boleh merasakan sukacita dan damai. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa kami. Amin. Apakah ada warta jemaat yang mau disampaikan? Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh merasakan satu berkat anugerah yang luar biasa melalui ibadah Jumat Agung ini. Yang pertama, marilah kita semua sebagai umat Allah terus untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus hidup benar. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang telah bergandeng tangan untuk melayani saudara-saudara dalam menanggulangi dampak virus 19 ini. Kiranya Tuhan memberkati segala apa yang telah Bapak Ibu perbuat untuk kemuliaan Tuhan.
Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Paskah pada hari Minggu, di mana kita masih online dan ibadah dilayani oleh Ibu Pendeta Martiningsih Bunga A. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan terus marilah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita tunduk kepala dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Bapa. Engkau telah memberkati, menyertai ibadah memperingati korban Kristus di atas kayu salib dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu. Doa yang Bapa ajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, bukalah hatimu di hadapan Tuhan, serta buka tanganmu menengadah ke sorga, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa celah hingga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Salibmu pulihkanku.